Hai. Oke, sekarang kita sudah berada di Tiasa.space untuk mengenal produk dari Mahija Rempah yang menggunakan rempah lokal Indonesia. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Mbak Dina, pemilik dari Mahija. Nah, di sini kita nanti akan mengetahui latar belakang Mahija itu ada di sini, kemudian bagaimana pengolahan dan pengemasan dari Mahija itu. Halo Mbak Dina. Halo Mas Fauzi, selamat pagi. Pagi, kami dari Sekolah Tumbuh Empat Sewon. Ini dari kelas lower ini pengen tahu nih bagaimana cara mengolah dari rempah-rempah. Nah, tapi sebelum ke situ saya ingin tahu nih dari Mbak Dina sendiri tuh sejarahnya ada Mahija ini bagaimana sih? Sejarah ada Mahija. Iya, sejarah singkatnya. Singkatnya adalah jadi Mahija ini lahir ketika kondisi pandemi. Kenapa tiba-tiba lahir di kondisi pandemi dan kita lahir di tanggal 21 Agustus 2020. Dan kenapa namanya Mahija? Mahija itu artinya putra bumi, balik lagi ke putra bumi, yang intinya kita sebagai generasi muda, putra-putri Indonesia mengangkat salah satu atau beberapa rempah yang ada di Indonesia. Jadi kami bekerja sama dengan salah satu, jadi dia itu kita kalau bilang kayak pengepul ya. Oh iya. Pengepul, dia mengumpulkan beberapa petani-petani lokal, hasil-hasil variannya, kemudian kita racik, kita kerjasama untuk meracik itu. Kita masih punya 3 varian. Oke. Yang 2 itu namanya Astagiri dan Puspamaya. Ini adalah Simplicia kering, rempah-rempahan kering. Kemudian kalau yang Baluku ini Simplicia serbuk. Tapi overall semuanya berbahan dasar ginger. Oh, ginger. Iya. Kita pakai jahe emprit daerah Wonogiri. Untuk campuran lain enggak sih? Nggak ada. Jadi murni ya? gula. Oh, Kalau gula. untuk yang di Baluku ini karena dia serbuk, kita buat jahe serbuk, itu ada campuran gulanya. Oh, berarti hanya gula aja ya? Berarti yang lain murni benar dari rempah sama. Iya. Bahkan dari pewarna pun dari rempah juga. Ya, dari pewarna rempah. Oke. Dari Astagiri warnanya nanti identik warna merah, itu dari secang. Puspamaya identik warna biru, itu dari bunga telang ya. Sekarang yang lagi ngehits banget kan. Yang dulu sebenarnya banyak tumbuh di hutan, liar dan hanya digunakan untuk ini dulu buat bersihin mata gitu, kalau misalnya mata kok kayak gitu. Nih sekarang ternyata banyak temuan kalau antioksidannya sangat tinggi. Pengolahan secara singkatnya berarti kalau dari Simplicia sendiri, Simplicia itu kan bahan-bahan kering ya, bahan-bahan kering dari bagian-bagian tanaman, baik itu daun, kemudian ada kayu, terus kemudian ada kalau jahe itu kan dari ini rimpang kayak gitu. Nah itu kita cuci dulu. Semua dicuci, kemudian ada proses untuk sortir basah. Jadi kita memisahkan bagian-bagian yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Kemudian kita bersihin lagi, kita keringkan, kemudian dirajang. Nah, saat pengeringan itu yang harus diperhatikan, apalagi kondisi sekarang yang musim hujan itu memang sangat kayak kritikal gitu, karena bisa misal kita keringin pakai oven itu juga bisa mempengaruhi dari rasa dan tingkat kekeringannya. Karena kalau Simplicia kering, terutama yang dari Mahija rempah, memang kita kadar airnya tidak kurang dari 10
10%. Ya, kurang dari 10% gitu. Karena kalau misal terlalu kering juga dia sangat apa Rapuh, jadi hancur. terus kalau misal masih basah juga tidak aman buat packaging Oh, iya. gitu. Terus setelah sortasi kering tetap dipisahkan dulu. Kalau misal ada bagian yang nempel tadi yang nggak dibutuhkan, kemudian kita pack, terus sudah kita racik jadi satu, kami masukkan dalam tea bag. Nah ini spesialnya dari Mahija adalah kita kemas, kita masukkan dalam tea bag. Oh berarti dalam kemasan ini dalamnya tea bag? Iya, Oke. gitu. Kenapa? Karena kadang kalau misal kita beli, biasanya kan masih campur jadi Iya, satu. campur Nah bubuk itu biasanya. kan takarannya kita juga nggak bisa ngepasin. Betul. Kalau misal teman-teman yang lain kan kalau mau nyicipin juga rasanya bisa jadi enak, bisa jadi kelebihan jahe atau kelebihan rempah yang Iya. lain gitu. Nah kalau sudah kami tea bag, terlihatnya jadi lebih rapi, lebih higienis, Lebih simpel juga bagi lebih orang mau menyeduh. Nah bener, jadi Iya. kayak kita kayak minum teh gitu kan. Iya. Ya udah. Mungkin bisa diperkenalkan tentang rempah-rempah yang digunakan dari Mahisa itu apa saja? Mungkin Oke, bisa dikatakan. jadi ini semua adalah beberapa rempah yang kami gunakan untuk meracik varian-varian yang dari Mahija Rempah gitu ya. Oke. Di sini ada kapulaga, kemudian ada jahe, ada jahe basah dan jahe emprit. Kemudian ini ada cabe. Kita kalau sebutnya lebih ke cabe puyang gitu. Terus ini ada kayu mesoyi. Kemudian ini pasti udah ngehits banget ya, udah semua udah kenal gitu. Ini yang namanya bunga telang yang sekarang lagi happening. Kemudian ini serai yang udah dikeringin. Ini kayu manis. Kemudian ini daun pala, cengkeh. Tadi ini jahe emprit. Oke. Kemudian ini secang, gula aren dan gula batu. Oke. Gitu. Berarti dari semua ini udah siap saji untuk masuk ke tea bag Iya, semua berarti ya? sudah siap untuk karena kondisinya sudah kita keringkan, itu sudah siap untuk masuk dalam tea bag. Oke, pagi ini kita akan melakukan simulasi untuk meracik salah satu varian dari Mahija Rempah, yaitu Puspa Maya yang terdiri dari bunga telang, kemudian ada cengkeh, kemudian ada jahe emprit kering dan serai kering. Gitu. Ini adalah 4 varian utama dari si Puspa Maya. Gitu. Jadi nanti bahan-bahan ini sudah siap dimasukkan, dikemas ke dalam tea bag. Pencampurannya bisa jahe dulu atau bisa serai dulu, nggak apa-apa. Jadi nanti kayak ditak-takin ke bawah aja. Kiranya kalau misal terlalu penuh, nanti lemongrassnya bisa dikurangin, bisa ditambahin si jahenya. Ya, wah, gue cepat sekali. Bisa di-tag ke bawah, ditimbang dulu. Sekitar 4 gram. Ya. Dideketin. Enggak. Yes.
oke, itu tadi teman-teman kita sudah belajar mengenai produk-produk dari Mahija Rempah. Nah, selain mengenal produk, kita tadi juga sudah mewawancarai pemilik dari Mahija Rempah. Kemudian tadi kita juga sudah praktek mengemas sehingga jadi seperti ini. Oke, nah sekian mini trip kita kali ini. Bye.